Yang jelas kamu belum pernah pegang buku saya, sentuh aja nggak pernah. Gimana Iya, kamu saya mau nggak pernah komentari pegang isinya? bukumu, tapi saya sudah sering membuat pengarang buku itu babak belur kayak sekarang nih. Iya kalau cuman klaim self proclaim gitu buat apa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Muhammad itu ditemani oleh syaitan jin korin ya, dan itu sudah masuk Islam jinnya gitu loh. Itu ada di hadismu. Iblis atau setannya itu sudah masuk Islam. Oke, langsung itu panjang lebar. Saya cuma buat jawaban itu ya. Anda menjawab bahwa di dalam agama Anda iblis tidak menginginkan manusia hidup kekal atau masuk ke dalam surga. Coba Anda lihat di Yohanes 13 ayat 2. Iblis membisiki Yudas itu untuk apa? Ya, iblis itu kerjanya adalah melawan firman Tuhan gitu loh. Terus saya tanya, jangan pakai jurus gereja. Saya tanya, iblis membisiki Yudas untuk apa? Untuk mengkhianati tuannya sendiri, untuk mengkhianati Yesus. Tujuan pengkhianatan itu apa? Tujuan pengkhianat agar dia dapat uang. Agar Yesus disalib. Oh enggak, tujuan dia agar dia dapat uang, bukan tujuan agar dia disalib. Enggak ada itu. Kamu bacalah dimanapun, kalau bisa kamu tunjukkan, saya sembah kamu. Jadi Yesus itu dikhianati oleh Yudas, bukan supaya Yudas mengarahkan tentara-tentara Romawi untuk menyerahkan Yesus, bukan? Tidak. Jadi Yudas mengkhianati Yesus. Jadi Yesus itu demi 30 uang perak. Enggak. Coba kamu lihat. Apakah Yesus pernah berbicara kepada Yudas bahwa di antara kalian ada yang akan mengkhianati saya dan menyerahkan anak manusia kepada orang-orang yang berkepentingan untuk menyalibnya? Pernah nggak kamu dengar itu? Ya, Yesus mengatakan di antara kalian adalah iblis. Terus tujuan iblis mengkhianati ini Yesus disalib. Tujuan salib apa? Tujuan salib apa? Ya. Maksudmu gimana maksudmu? Aku tanggapin. Jawab aja dulu. Tanggapin. Ketika Yesus mati disalib, ada nggak yang dibebaskan dari dosa waris? Ya, inilah yang perlu saya luruskan ya dari pemahaman Muslim ya. Kalau kalian mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa dan lain sebagainya, itu perspektif kalian gimana sih? Yesus mati di kayu. Dengarkan dulu. Jadi itu salah. Pli, kalau kamu nanya, saya jelaskan, kamu diam gitu loh. Lagi pula ini sebenarnya udah out of topic loh ya, out of topic. Jadi kamu kalau mau seperti ini, channelmu masih baru, masih seger. Kenapa saya pertanyakan ini sebagai terapi supaya kau jangan mimpi ke Inggris. Orang Inggrisan itu sudah berbondong-bondong masuk Islam meninggalkan ajaran yang seperti ini. Halu lagi kan. Nggak boleh halu, Pli. Masih pagi loh. Aku tanggapin Bang Jul, sebentar. Silakan. Ya, silakan, Mbak. Ya, tapi Bang Zuma, dia mau ke Inggris biar aja gitu, mengurangi beban di Indonesia juga kan. Biarlah dia berlalu. Daripada di sini nularin orang gitu kan. Oke, saya kasih Ginting, silakan Ginting. Ya begini ya, aku agak prihatin melihat teman-teman mengagungkan orang seperti Bro Zulkifli ini ya. Dia bilang kitab suci. Sebentar dulu, jangan dipotong dong. Anda ngomong-ngomong kitab suci, Anda bilang itu kitab yang suci, ini gimana ceritanya? Itu frase, ya, kitab suci itu bukan kitab yang suci. Kitab suci itu, ya, firman Allah yang dibukukan, itu artinya, gitu loh. Aku agak miris dengan statement Anda, gitu loh. Sekelas orang yang diagungkan, kok seperti itu penerjemahannya, gitu loh. Ya, tadi Lairi sudah jelas bilangin, masalah iblis itu, udah dijawab. Tapi Anda memaksakan pola pikirnya Anda, gitu loh. Iblis itu jelas kan. Supaya si Yudas dapat uang, itu selesai gitu loh. Saya tidak butuh nasihat dari Anda. Ya, pertanggungjawabkan iman Anda. Saya ngomong dipotong. Sekarang pertanyaan saya, tujuan iblis itu mau manusia masuk surga atau tidak? Itu aja jawab. Gimana nih? Saya ngomong dipotong. Saya nggak butuh nasihat dari Anda, mohon maaf kawan. Saya butuh jawaban supaya kalian tersadarkan agama kalian itu kayak apa gitu loh. Biar ku jawab aja, Le. Gini. Silakan, Le. Gini, kemarin ente udah saya WhatsApp, ya.
buku mau saya kirim, itu jawaban yang antum tanya itu ada di buku semua gitu loh. Kenapa ente nggak mau gitu loh? Apa takut? Jangan bukunya, saya mau narasumbernya. Saya mau kamu, otakmu Edis, bukan bukumu. Saya maunya kamu. Jawab aja sekarang. Jawab sudah ada semua di situ, Kipli. Kamu katakan iblis itu tidak mau manusia hidup kekal. Apa yang dipertontonkan oleh gereja dalam agamamu? Iblis apa yang dilakukan? Membuat Yesus disalib dan menyebabkan dosa kalian ditebus, akhirnya kalian mendapatkan hidup yang kekal. Siapa propaganda? Iblis. Ya, Ayo, saya kasih tahu ya. otak. Oke, saya jawab ya gini. Jangan. Sekalipun iblis merencanakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan membuat rencana jahat itu menjadi kebaikan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja sama kamu. Ketika saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke Mesir dengan tujuan yang jahat, tapi Tuhan memakai tujuan yang jahat itu menjadi berkat. Yusuf menjadi raja di Mesir itu dan memberkati seluruh bumi dengan gandum. Nah, ketika iblis merencanakan untuk kematian Yesus, Tuhan mengubah itu menjadi berkat gitu loh. Ketaatan Yesus di kayu salib itu menjadi simbol ketaatan manusia gitu loh. Adam yang kedua, Adam yang pertama udah gagal. Ya gagal dia, jatuh dalam dosa. Sedangkan Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan saya yang saya sembah. Ini Anda lagi berhadapan dengan saya. Saya bukan cuma Anda. Saya butuh jawaban sesuai data. Kamu nanya, saya butuh jawaban sesuai data. Saya bukan asumsi. Iya. Mana Adam kedua? Yang mana Adam kedua? Ini mana dalilnya Yesus Adam kedua? Mau melebar Yus? Ada ini. Saya kasih. Ini orang baru kok. Jadi iblis mau Kristen itu masuk surga. Iya, jadi iblis merencanakan yang jahat ya. Tetapi sayangnya rencana iblis itu digagalkan oleh Yesus ya. Tuhan Yesus taat sampai mati, dia tidak pernah memberontak dari tugasnya. Tidak ada yang menggagalkan Edis. Malah tentara Romawi berhasil membunuh Yesus sesuai dengan keinginan iblis. Sekalipun tentara Romawi berhasil membunuh Yesus, tetapi Yesus membuktikan dengan mengalahkan kematian itu dengan bangkit dari antara orang mati, sehingga itu menjadi satu bukti bahwa Yesus adalah kebenaran dan hidup. Omongannya Yesus terbukti, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Nah, beda dengan Muhammad. Yuk, please. Nah sekarang masih di kuburan. Sekarang kau percaya nggak? Kau percaya nggak kalau Yesus itu? Mana? Kau percaya nggak kalau Yesus itu nggak bisa berbuat apa-apa dari dia? Percaya? Yesus mengatakan dalam Bible, aku tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kamu kalau Yesus itu menyatu. Saya percaya itu. Tuhan apa yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Tuhan apa tuh? Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak apa definisi Tuhan? Saya tanya sama kamu. Apa saya definisi tanya Tuhan? Coba. Pencipta alam semesta apa yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dari mana kamu dapat definisi Tuhan itu adalah pencipta alam semesta? Dari mana kamu dapat? Ya jelas. Orang Islam itu mengakui pencipta alam semesta. Kamu dapat itu dari mana? Kamu dapat itu dari mana? Ya, sekarang saya tanya, apakah alam semesta itu betul tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya tanya kamu, definisi Tuhan pencipta alam semesta itu kamu dapat dari mana? Sebabnya, Edis, kalau saya jijik berdebat samamu. Karena kalau kamu ditanya, baca buku saya. Mending kamu baca buku saya. Saya tidak di butuh buku saya itu saya uraikan apa itu saya Tuhan. Saya uraikan di situ panjang lebar. Silakan kamu sekarang baca Yesus itu. Mengatakan di dalam Lukas 24 ayat 44 ada tertulis di Mazmur dan juga di Taurat tentang dia akan mati bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Berarti Yudas dengan iblis menyaksikan dan menjalankan apa yang Yesus nubuatkan tentang dirinya. Berarti iblis di dalam Kristen menginginkan orang Kristen masuk surga. Itu kesimpulannya. Oke, kawan. Kamu lama saya tinggal loh. Kamu lama saya tinggal, tapi kok nggak ada peningkatan. Mulut besarmu, Edis, biar orang yang menyaksikan. Hari ini kamu nggak bisa apa-apa. Kamu hanya membuktikan iblis mau Kristen masuk ke surga. Pertanyaannya, surga yang mana dulu? Ya, itu asumsimu. Yang jelas-jelas tertulis di hadismu. Itu bukan asumsi. Itu data loh. Bagaimana kemudian Yudas Muhammad sudah masuk Islam. Itu yang harus kamu pikirin. Iblis
membisikkan Yudas agar Yudas berkhianat ke Yesus. Akibat Ya, itu khianatnya Yesus disalib. Akibat salib Kristen dibebaskan dari dosa. Kristen dibebaskan dari menghamba Tuhan. Kristen dibebaskan dari Yesus Adam kedua ada di 1 Korintus 15 ayat 47. Silakan dibaca. 1 Korintus 15 ayat 47. Enggak, itu di buku Manusia saya udah kedua. saya bahas, Bang. Iya, Bang. Di buku saya udah saya bahas panjang lebar itu, Bang. Iya, Bang. Ya, di Silakan. buku saya udah saya bahas panjang lebar. Jadi gini ya, saya gini. Saya Yesus butuh ketaat. bukumu. Saya butuh Iya, kamu, Edis. Pli, Kalau kamu ilmu. saya minta kedewasaanmu lah ya. Ya kan? Kedewasaanmu. Udah lama kamu saya tinggal loh. Ya. Harusnya Pikir saya kamu ada yang di- mikir, Edis. Harusnya kamu yang mikir. Ngapain kau bikin buku? Kamu nggak punya kapasitas apa-apa. Ya, Buku apa yang kamu pegang buat? aja, Pegang aja kamu nggak itu pernah. bagi saya, Edis, bagi saya mohon maaf, kamu itu hanya anak TK yang baca sampul buku kedokteran lalu kemudian buka praktek. Camkan itu baik-baik. Nggak apa-apa. Saya juga nggak minta pendapat. Ya, yang Gini baca loh, yang buku jelas, itu pasien semua. yang jelas kamu belum pernah pegang buku saya. Sentuh aja nggak pernah. Gimana Iya, kamu saya mau nggak pernah komentari pegang isinya? bukumu, tapi saya sudah sering membuat pengarang buku itu babak belur kayak sekarang nih. Iya, kalau cuman klaim self proclaim gitu buat Boleh gua apa ngomong nggak? gitu loh. Boleh gue Oh, ngomong itu bukan klaim, itu fakta, Edis. Ini Ini Bro Zulkifli ini aneh loh. Pengertian Iya, kitab suci aja udah salah, pegang nggak mau ngomong yang pernah. lain lagi. Ginting Dia diam pegang- dulu Ginting pegang- ya. Ginting kau diam buku dulu. saya Kau Pli, kamu hormati pegang- Bang Zuma. Diam dulu Edis. Edis diam dulu. Bang Yang Zuma ini bukan orang sembarang. hormati orang kok. Diam dulu Dia juga kau. nggak hormati Diam orang dulu. kok. Diam dulu. Kau jangan sembarangan. Bang Zuma ini Sembarang kelasnya apaan? bukan kelas kau. Loh, Bukan kitab kelas suci aja kau. salah kok, gimana? Biarkan Kitab suci aja salah, saja. lain kok. Biarkan Aneh. saja dia ngomong Mau sama gimana ngomong Edis. sembarangan segala Kau macam jangan gitu cerita- loh. Jangan numpang Aneh tenar itu. di Jangan- sini. Jangan Jangan numpang self-proclaim. tenar di sini. kalau di Ngomong aja sini salah jangan kok. self proclaim. Jangan numpang tenar di sini. Aneh. Kelasmu belum Loh. sampai. Kelasmu belum sampai. Loh, Biarkan Ustaz Unggul aja lu logikanya diam nggak aja. main kok. Diam Apa kitab suci aja. coba aku tanya? Apa kitab suci? Diam Aku tanya aja. dulu. Apa? Diamkan Apa kitab aja. suci? Biarkan Bang Zuma Apa kitab sama suci? Edis. Kelasmu Masa kitab belum suci kitab yang sampai. suci itu aneh. Kelasmu belum sampai. Diam aja. Loh, Udah diam logikanya ya. nggak main tuh. Lu Apa kitab diam suci aja. coba? Ya, apa Lu kitab jangan suci? numpang Nggak tenar. usah Jangan aneh numpang itu tenar orang. kepada Bang Santai Zuma. aja, santai aja. Kau diam Saya aja. hanya ingin Biarkan Edis aja, sama saya Zuma. ingin kalian sadar Ini Itu orang fakta. ada ilmunya. di dalam kitab Itu Numpang fakta. Anda. tenar sama Bang Zuma. Nggak ada ilmu gimana? Apa kitab suci coba? Kutanya. Coba jawab. Udahlah, itu kau nggak ada ilmunya. kitab suci? Apa kitab suci? Kelasku aja belum. Apa Kau kitab mau suci? hina-hina Bang Iya. Zuma. Nah, ngomong banyak banget lu. Gak ada Apa kitab ilmunya, suci? udah diam aja. Apa kitab suci? Dengarkan aja Bang Zuma sama Apa Edis. kitab suci? Diam aja. Diam Enggak aja. perlu gua ngapain Gak gua ada harus dengar. ilmunya. Gak ada ilmunya. Oke, jadi hari ini kita sudah membuktikan ya bahwa di dalam ajaran Kristen iblis menginginkan pengikut Kristen itu masuk surga. Data dalil saya sudah serahkan. Artinya bahwa siapa yang ingin masuk surganya iblis, silakan meluk agama Kristen. Itu dari Oke, saya. nggak apa-apa, Pli. Kamu punya perspektif semacam itu nggak apa-apa saya hargain ya. Cuman itu tidak tertulis di dalam Bible-nya orang Kristen. Itu perspektif kamu ya. Kamu Oh, memandangnya itu seperti tertulis. Itu tertulis, Edis. Yang Sebentar memanggil dulu, Yesus Pli. itu Pli, sebagai anak Allah siapa? Pli. Coba saya minta lah, cobalah kamu dewasa lah, gantianlah orang ngomong gitu loh. Kamu ngomong kan saya diam, saya jawab kamu gitu loh. Itu perspektif kamu semacam itu, oke, nggak masalah ya. Kamu punya perspektif yang salah, saya bilang gitu. Nah, tapi Muhammad itu ketika Aisyah bertanya Aisyah kepada Muhammad, apakah setiap orang diikuti oleh syaitan? Muhammad bilang iya. Apakah termasuk engkau juga? Oh. Iya, tapi setannya sudah masuk Islam. Justru setan yang masuk Islam itu dalam agamamu. Kamu salah di situ karena kamu nggak bisa membedakan antara setan dengan jin. Kamu salah. Kamu Iya, salah di intinya di tempatmu itu jin korin masuk Islam gitu loh. Itu aja, itu jelas-jelas ada gitu loh. Bahkan Muhammad ketika Muhammad dikatakan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua, yang ketiga adalah setan. Jadi sebenarnya Kamu gini nggak ya. bisa membedakan. Kamu nggak bisa membedakan antara jin dengan setan. Itu payahnya di situ. Iya, Layaknya kamu kalau nggak orang bisa Kristen, membedakan kalau antara orang manusia Kristen, dengan Tuhan. Di situ bedanya. Tuhan itu apa sih?
Coba ada nggak kata Tuhan dalam Quran? Saya kasih tahu sama kamu, ada Nggak nggak kata usah, nggak Tuhan? usah. Saya sudah tamat Ya, dengan pertanyaan kamu kamu nggak itu. tahu di dalam Dari kata Quran itu Tuhan nggak ada menjadi kata Tuhan Tuhan. itu saya sudah paham itu ya. Nah, ini udah Yang lari perlu kamu kemana-mana pahami, kamu. rasa bahasa Indonesia itu, Edis, ketika orang Indonesia berkata Tuhan, itu identik dengan pencipta alam semesta. Ngerti? Oh, nggak ada, salah itu. Baca Nah, buku terus saya yang biar kamu kamu katakan pintar. Tuhan apa menurutmu? Yang Oke. Tuhan itu apa? Ya, kamu saya bukakan satu ayat dalam Quran ya. Sebenarnya di Silakan. dalam Quran maupun dalam Bible tidak ada kata Tuhan. Yang ada itu kata ilah dan kata Rob. Iya, Nah, kamu kamu sebentar dengarkan dulu. dengarkan, Ya. dengarkan penjabaran saya, dengarkan. Menurut orang Indonesia, kata Tuhan itu rasanya adalah mengarah kepada pencipta alam semesta. Paham? Mau kau definisikan apapun Salah. itu tentang Tuhan dalam Salah. Al-Quran, Tuhan dalam kitabmu, orang Indonesia mengakui Tuhan itu berarti berbicara mengenai pencipta alam semesta. Ngerti kamu? Salah. Saya Jadi, jawab. Saya jawab Coba dengan tunjukkan, Quranmu. coba tunjukkan di Indonesia ini ada benda yang disebut Tuhan selain pencipta alam semesta. Silakan. Ya, saya jawab dengan kitabmu ya. Saya jawab dengan Saya nggak kitabmu. butuh itu. Edes, saya katakan samamu, rasa bahasa Indonesia mengajarkan orang Indonesia ketika mendengarkan kata Tuhan itu identik dengan pencipta alam semesta. Iya. Ngerti? Itulah Ah, kesalahan sepakat persepsi. nggak? Itulah kesalahan. Itu kesalahan persepsi. Kenapa? Karena Tuhan ini Nah, siapa itu yang merujuk salah? kepada Siapa yang salah di situ? Siapa yang salah? Menurutmu? Salah persepsi umum. Kata Tuhan itu Nah, merujuk tuh. kepada satu jabatan, ya, merujuk kepada satu jabatan. Makanya Yaitu kehadiran saya ini mewakili umum bahwa Tuhan menurut orang Indonesia pencipta alam semesta. ya, Gitu loh, itulah Edis. persepsi yang salah. Itulah persepsi yang salah. Ya, saya cuma ngomong, kalau kita bicara terjemahan, selesai kita. Di dalam Quran tidak ada kata Tuhan, yang ada kata Rob dan kata ilah. Nah, kata ilah dan kata Rob ini terjemahannya, sebenarnya kata Rob inilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, ilah inilah mungkin yang kamu maksud. Sekarang saya tanya sama kamu, apa definisi ilah dalam bahasa Indonesia yang benar? Ilah sembahan. Salah lagi kamu, salah lagi kamu. Dari mana kamu dapat itu? Dari mana kamu dapat itu? Saya bacakan satu. Saya Salah. Coba kamu. Oke. Coba giliran kamu. Saya luruskan Ya. kamu ya. Apa definisi ilah yang benar? Ya, saya luruskan. Al-Jatsiyah ayat silakan. 23. Al-Jatsiyah ayat 23 berkata, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, berpikir bahwa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi? Ada nggak yang berpikir begitu? Nah, sekarang saya tanya samamu, apa definisi sembahan? Kan tadi saya mengatakan ilah itu Kamu sama dengan salah. sembahan. Nah, Ilah itu- sekarang sembahan itu apa? Dengar dulu. Ilah itu Definisi sembahan itu apa? Ayo, supaya Dan kamu kita tercerdas sedikit. kita bukan bicara Ya, enggak. Kita- Kamu kan menanggapi saya. Kamu kan nanggapin saya. Ilah menurut saya adalah sembahan. Kamu larikan ke ayat suci Al-Quran dengan terjemahan menghambakan atau memperturutkan hawa nafsu, ya kan? Nah, sekarang menyembah itu Oke. apa maksudnya? enggak, kita nggak bicara bahasa Indonesia. Kita bicara ilah, apa terjemahan ilah yang benar ke dalam bahasa Indonesia. Saya bukakan kamu contoh Al-Jatsiyah 23. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilahnya? Ilah di situ digunakan. Nah, sekarang dengar kan dulu. mengatakan ilah itu sembahan. Dengar Pernahkah seseorang itu menghambakan Gantian dirinya lah, kepada kita syahwat? ngomong lah. Dengar dulu. Dengar dulu yuk. Pli, dengar. Saya Jangan tidak diganti perlu ya. dengar. dong. Kamu dengarkan saya, kamu tanggapin, Loh, saya dengarkan ngapain kamu, kami saya dengerin tanggapin. kamu? Kamu siapa emang? Gantian Sekarang dong. sekarang kamu mengatakan di dalam dalam Al-Quran ada sembahan. Nah, sekarang bisa nggak saya mengatakan orang yang memperturutkan hawa nafsunya dia tunduk dan patuh terhadap nafsunya? Bisa saya katakan begitu? Nah, itu makanya saya Saya- bilang tadi ilah. Bisa, betul. Nah, Jadi ilah itu berarti apa ilah. yang salah? Apa yang salah ketika saya mengatakan kita sama dengan sembahan? Yang salah ketika kamu menerjemahkan ilah itu sebagai pencipta langit dan bumi, itu salah. Setuju. Siapa yang Itu bilang salah. ilah pencipta langit dan bumi? Kamu Siapa yang bilang? ngomong itu barusan. Saya Kamu yang ngomong mengatakan itu barusan. ilah identik dengan sembahan. Ayo, kamu jangan Rekamannya melintir, belum hilang, Edis. Kipli. Kamu Rekamannya jangan belum hilang. melintir, Edis. Kamu tanya Jadi saya apa bilang- itu ilah? Saya katakan
sembahan. Mana saya katakan nilai itu jadi pencipta saya alam bilang gini, semesta? Tuhan itu bisa merujuk kepada setan, bisa merujuk kepada siapapun. Ketika Iya, kamu pohon-pohon jadikan, bisa, pohon-pohon, batu-batu ketika kamu jadikan Itu dia sudah benar, berotoritas. itu sudah benar, Nah, itu ini sudah kamu benar, potong Edis. terus. Itu Kamu sudah potong benar. terus. Potong dulu Yang lah, saya sportif yang lah. saya katakan Sportif sama lah, dulu, jangan dipotong. Tuhan, Ganti-gantian Tuhan lah. menurut Sebentar, Tuhan Bang Jul, mana nih Bang menurut Jul ini? rakyat Indonesia Bang Chandra. itu adalah Gantian lah. pencipta. Saran Nah, saya ini sama kamu, begini. Kli, baca Loh, buku saya, di situ esensi saya yang uraikan berkuasa. semua. Nah, Apa sekarang itu ketika ilah? Anda tanya, Apa itu roh? apa arti Saya- ilah? Saya katakan sembahan. Anda melarikan ke ayat Al-Quran dengan menggunakan terjemahan. Saya katakan, apakah orang yang memperturutkan hawa nafsunya bisa dikatakan dia menyembah hawa nafsunya? Dia tunduk dan taat betul. pada nafsunya. Saya Benar nggak? sepakat dengan kamu. Saya sepakat Nah, dengan udah. kamu. Apa yang dalam salah hal di ini, situ? Oke, Apa yang salah? sekarang saya tanya sama kamu. Ketika kamu menuruti iblis, berarti kamu menjadikan iblis sebagai Tuhan. Betul, sepakat nggak kamu? Sepakat Ya, nggak kamu, saya tanya? memang betul. Oke. Betul, Oke, betul. Itu sekarang berarti saya dia tanya. menghambakan diri. Oke, oh betul, betul. Memperturutkan Sekarang, dirinya oke, untuk sebentar, taat kepada sebentar. perintah iblis. Sama seperti yang Mantap, Anda mantap. lakukan. Menyembah Yesus Mantap. itu perintah Dengar. siapa? Ustaz Zuma, dengarkan dulu. Ustaz Zuma, sebentar. Edis, Polemik sabar dulu, doang nih Bang sabar, Zuma Edis. nih, nggak seru, nggak ada Sebentar, dari enggak, Enggak, saya enggak, luruskan, sebentar, enggak, sebentar Alwan, sebentar. sebentar Alwan, saya Edis, luruskan sabar, sedikit, sabar, Edis. sedikit Alwan, Alwan, sedikit, menit sedikit, Edis, Moderasi. sabar, saya Sedikit, baru please. bicara ya. please, Saya please baru sedikit bicara. Alwan, Moderasi aja, Tiga- Bang 20 Alwan. detik, 20 detik Sabar, Alwan, Edis. sebentar, please, Edis, 20 detik, sabar 20 dulu. detik, enggak, ini Nggak harus usah saya dulu. luruskan, Enggak, ini harus saya luruskan, please. Saya tahu Sebentar. begini. Sabar dulu Edis, sabar. enggak, Gini. 20 detik aja, Sebentar, sabar dulu. Saya baru bicara, dengarkan saya baik-baik. Saya tahu nanti ujung-ujungnya kamu kata kembali lagi kepada atiullah wa atiur rasul, berarti mentaati Muhammad, berarti menyembah Muhammad, begitu kan? Itu kan sudah basi, sudah diulang-ulang. betul, Enggak. Iya, dan itu sudah Bang Jul, basi, dimoderasi sudah aja Bang Jul. menjelaskan. Gantian Sekarang ngomong. gini dulu, saya mau ini dulu ya. Tadi Bang Chandra itu suka memotong, kemudian Yoga juga suka memotong yang tadi itu. Biarkan mereka berdua, itu saja saya mau kasih tahu gitu. Jadi biar enak didengarnya. Ini yang Masalahnya saya begini, Ustaz Alwan. Enggak, Sebentar. Anda bukan sebagai moderator, Bang Chandra. Anda bukan moderator. Iya, sebentar. Anda Begini, menimpali kita Ustaz harus Zuma, fair itu loh. nggak boleh. Sudah, Begini, saya harus fair kembalikan dong. ke Bang Julius. Oke. Kembalikan ke Kalau Bang saya Julius kasih saja. waktu aja, saya kasih timer. Iya, kasih timer aja Bang Jul, bagus tuh. Saya Saya begini, terserah Bang kita Zuma sama Edis. kalau saya usul gini, kita ambil per beberapa menit ya. Misalnya Ustaz Zuma, lalu Pak Edis, lalu Prince Lair juga Ya, ada. betul. Kita Kasih gantikan timer. aja ngobrol. Betul, kasih timer aja. Iya, karena lu bukan nyalanin tadi ginting, lu cuma motong-motong. Oke, saya kasih timer. Kira-kira gimana Bang Zuma sama Bang Edis?